Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Riana Anggraini. Saya dari kelas PAIA angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Agus Maimun. Di sini saya kebagian materi desain dan model penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, karena PTK itu atau penelitian tindakan kelas itu berkaitan dengan pendidikan, maka kita akan membahas mengenai pendidikan terlebih dahulu. Nah, di sini Syamsul Nizar itu memiliki kesimpulan tentang pendidikan dari beberapa para ahli. Nah, dia menyimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan memiliki proses itu yang terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Jadi menurut Syamsul Nizar ini seorang pendidik itu harus memiliki persyaratan tertentu karena tidak semua orang itu dapat menjadi seorang pendidik. Nah, penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan keprofesionalitasan guru yang sangat penting agar dapat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena sebagai seorang guru itu diperlukan peningkatan keprofesionalitasan agar tanggung jawab yang diampu oleh seorang guru itu dapat terlaksana secara maksimal. Karena maka dari itu pembahasan kita kali ini mengenai desain dan model penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Karena setiap pembelajaran itu pasti akan memiliki permasalahan. Tidak ada namanya suatu dalam pembelajaran tidak ada permasalahan, entah itu dari segi materi, segi muridnya itu sendiri, atau dari faktor-faktor lainnya. Nah, dengan adanya PTK ini atau penelitian tindakan kelas ini, selain akan meningkatkan keprofesionalitasan seorang guru, akan mengangkat kualitas seorang guru. Karena guru itu kan dituntut untuk mampu dapat memilih dan memilah model, desain, dan pembelajaran di kelas agar pelaksanaan pendidikan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena ketika guru tidak dapat memilih dan memilah desain, desain dan model pembelajaran di kelas, itu akan susah karena tidak sesuai dengan peserta didiknya. Nah, PTK itu sendiri atau penelitian tindakan kelas itu juga dapat disebut dengan CAR atau Classroom Action Research, yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh guru saat berada di dalam kelas. Jadi guru itu pasti saat mengajar akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengisi kelasnya. Nah, ketika seorang guru itu ingin meningkatkan keprofesionalitasannya, maka ia harus melaksanakan PTK atau bisa disebut dengan CAR itu sendiri. Nah, PTK itu sendiri dapat dilakukan secara individu atau kolaborasi. Ketika guru ingin melakukan PTK itu secara individu, dia itu dapat masuk di kelasnya sendiri. Ketika guru itu ingin melakukan PTK secara kolaboratif atau berkelompok, itu akan lebih mudah lagi karena dapat membagi tugasnya di kelas tersebut. Tetapi semua itu
tergantung dan kembali lagi kepada diri sendiri, ingin melakukannya secara individu ataupun berkolaborasi dengan teman lainnya. Nah, CAR atau Classroom Action Research ini atau PTK ini tuh dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas, karena cara kerja Classroom Action Research ini itu sendiri untuk meriset lalu mengambil tindakan dari apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, adapun macam-macam model dan desain PTK. Yang pertama itu adalah model Kurt Lewin, yang kedua adalah model Keynes dan MC Taggart, yang ketiga adalah model John Eliot, yang keempat adalah model Hopkins, yang kelima adalah model Atwood. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai model-model dari PTK ini tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model Kurt Lewin. Nah, model Kurt Lewin itu adalah model pertama dari penelitian tindakan kelas, karena Kurt Lewin itu sendiri adalah orang pertama yang merintis atau mencetuskan adanya penelitian tindakan kelas, yang pada waktu itu oleh Kurt Lewin itu digunakan untuk meningkatkan kinerja para buruh pabrik. Kurt Lewin ini jadi seorang pencetus dari peneliti tindakan kelas yang pertama. Nah, di dalam model Kurt Lewin ini ada 4 komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah action atau tindakan, yang ketiga adalah observing atau observasi, dan yang keempat adalah reflecting atau refleksi. Nah, sebelum melakukan PTK atau penelitian itu sendiri, pertama kita harus melakukan planning atau perencanaan. Itu dilakukan terlebih dahulu, karena di dalam perencanaan itu kita pasti akan merancang apa saja yang akan dilakukan di dalam kelas saat kita akan melakukan penelitian, karena tidak mungkin kita akan melakukan penelitian tanpa adanya rencana terlebih dahulu, karena itu pasti tidak akan berjalan. Nah, yang kedua adalah acting atau tindakan. Nah, tindakan itu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Jadi rencana yang telah disusun sebelum melakukan aksi langsung di lapangan yang dilakukan langsung oleh pelaksana peneliti tindakan kelas. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Ini tuh dilakukan setelah melakukan tindakan. Jadi dilakukannya itu untuk mengamati apakah itu sudah berjalan sesuai atau belum. Jadi setelah perencanaan pasti ada tindakan, baru diamati. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, itu dilakukan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh si peneliti tersebut. Jadi di dalam kelas itu bagaimana, seperti itu. Jadi planning, perencanaan, terus tindakan, observasi, dan refleksi itu tidak dapat terlepas karena mereka adalah satu kesatuan. Dengan adanya perencanaan, tindakannya itu pasti akan berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu dilakukan pengamatan, habis itu baru dilakukan refleksi. Nah, itu refleksi itu hampir sama seperti dengan evaluasi. Jadi dengan adanya refleksi akan membantu seorang peneliti untuk kedepannya saat melakukan riset lagi, seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah model Keynes dan MC Taggart. Nah, model Keynes dan MC Taggart ini itu diadaptasi dari model Kurt Lewin. Jadi karena saya tadi sudah menjelaskan model Kurt Lewin itu model
dia itu seorang penggagas dari model penelitian tindakan kelas itu sendiri. Maka dari itu, model Keynes dan MC Taggart ini merupakan adaptasi dari model yang pertama tadi. Nah, di sini model Keynes dan MC Taggart itu sendiri menganggap bahwa action dan observing itu merupakan suatu kesatuan yang dapat dilakukan secara langsung dalam satu waktu. Ini memiliki perbedaan dengan model Kurt Lewin tadi, karena yang model pertama tadi itu menganggap action dan observing itu dilakukan secara terpisah atau individu, sedangkan pada model ini tuh model Keynes dan MC Taggart itu action dan observing itu tidak bisa dipisahkan, jadi dilakukan secara bersamaan. Model ini juga itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Maka dari itu, ketika melakukan perencanaan pada model Keynes dan MC Taggart itu, kita harus memiliki planning atau target. Di dalam planning itu kita harus memiliki target sampai seberapa yang ingin kita teliti. Seperti itu. Karena ketika kita tidak memiliki target, itu akan terus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah model John Elliot. Model ini tuh juga dikembangkan dari model Kurt Lewin tadi. Model ini tuh berbeda, yaitu penggunaan istilah perencanaan umum yang meliputi semua hal dari bahan, alat, sarana, dan lain sebagainya. Ada beberapa tingkatan dalam model ini. Jadi model ini itu dikatakan lebih rumit dari model sebelum-sebelumnya, karena dalam model John Elliot ini memiliki beberapa tingkatan yang itu digunakan untuk membedakan pokok pembahasan. Jadi ketika guru atau peneliti ingin menggunakan model ini, harus memahami betul apa yang diinginkan oleh model ini, agar seorang peneliti itu tidak bingung saat melakukan model John Elliot ini. Yang keempat itu adalah model Hopkins. Nah, model ini tuh model ini itu dilakukan setelah gagasan atau ide dari peneliti itu muncul. Setelah gagasan atau ide dari peneliti itu muncul, maka dalam model ini tuh dilakukan diskusi atau negosiasi tentang penelitian yang akan dilakukan, lalu menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan, dan kendala yang mencakup seluruh analisis ketika peneliti sudah berada di lapangan. Jadi dalam model ini tuh peneliti sebelum ke lapangan dia itu harus memiliki gagasan atau konsep yang akan dia buat teliti terlebih dahulu. Nah, model Hopkins ini diawali dengan pengambilan start, lalu ke audit, lalu ke perencanaan konstruk, lalu ke perencanaan tindakan, dilanjut dengan implementasi dan evaluasi. Yang kelima adalah model Atwood. Nah, ini model yang keempat ini model Hopkins, dan yang kelima model Atwood ini tidak bersangkutan dengan Kurt Lewin, jadi tidak mengambil tidak pengembangan, tetapi memiliki model sendiri. Nah, model Atwood ini itu mengedepankan dua hal. Yang pertama, Atwood sangat memperhatikan alur logika dari penelitian tindakan kelas. Jadi logika itu sangat diperlukan dalam model Atwood, karena itu merupakan dua hal penting dalam model ini. Yang kedua adalah Atwood menjabarkan teori sistem yang terjadi dari subsistem atau konseptual menjadi bentuk kegiatan operasional. Jadi
subsistem atau konsep itu akan menjadi bentuk kegiatan operasional. Nah, jadi itu penelitian tindakan kelas atau PTK atau bisa disebut dengan KAD tadi itu diperlukan oleh seorang pendidik saat dia melakukan untuk meningkatkan keprofesionalitasan seorang pendidik. Karena dengan adanya penelitian tindakan kelas ini akan membantu seorang pendidik itu menjadi lebih mudah dalam memecahkan masalah dan lebih efektif dalam melakukan pembelajaran. Karena dengan adanya penelitian ini, seorang pendidik itu akan mampu memilih, memilah, dan menggabung-gabungkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi para murid itu sendiri. Jadi, diadakannya PTK ini dapat membantu guru dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Agus Maimun. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.